Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini, di hari Sabtu 20 Mei 2023, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 123 ayat 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saya asima roham dihami ale Jahoba, saya asima tutu, ainungatung mahap situtu hami di pangareheon. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita dihina oleh orang lain? Pernahkah kita dihina oleh keluarga kita, oleh tetangga kita, ataupun oleh siapapun itu yang bertemu dengan kita? Kalau di zaman saat ini, mungkin penghinaan itu sering jadi satu bahan lelucon atau bercandaan, atau bahkan mengarah kepada penghinaan secara fisik ataupun non-fisik. Tapi ungkapan penghinaan diibaratkan seperti hal yang dapat membuat kita down. Misalnya saja, yaitu disebut sebagai body shaming, penghinaan tentang perekonomian, penghinaan tentang status, dan lain sebagainya. Penghinaan itu sendiri dapat juga berasal dari diri kita, untuk diri kita sendiri. Bukan hanya dari orang terhadap diri kita, tetapi juga bisa berasal dari diri kita sendiri. Akan tetapi ketika kita melihat bagaimana pemazmur menyuarakan tentang permohonan kepada Tuhan melalui doanya, dia berkata di tengah kemelut, di tengah tantangan, rintangan, dan pergumulan yang diperhadapkan di dalam kehidupannya, dia harus menerima banyak penghinaan tentang dosa dan kejahatan yang dia perbuat. Bahkan banyak orang yang menjadi musuhnya dan hendak mengambil nyawanya. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, Tuhanlah yang memampukan dia untuk tetap berdiri tegap, berdiri dan teguh di dalam pengharapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah rintangan, tantangan, dan pergumulan, pemazmur, dia tidak down, dia tidak menyerah, tetapi dia digerakkan untuk berserah kepada Tuhan di dalam doanya. Itu sebabnya dia berkata, kasihanilah kami ya Tuhan. Bahkan dia mengulang kembali, kasihanilah kami. Kami merujuk kepada bukan hanya dirinya, yang seolah-olah hanya dirinya yang berdosa, tetapi dia sebagai pemazmur mengatakan dia adalah Raja Daud, membawakan bangsa umat Tuhan di tengah-tengah keberdosaan mereka yang sesungguhnya mereka adalah hina. Apalagi ketika mereka menerima penghinaan dari bangsa lain. Itu sebabnya pemazmur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, mengharapkan doanya dan harapannya kepada Tuhan Allah. Karena dia tahu bahwa hanya kasih Tuhanlah yang memampukan dia untuk kembali bangkit, hidup
menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Itu jugalah yang menjadi perenungan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Di pagi ini, firman ini menyapa kita untuk memberi satu pengharapan, kekuatan baru di dalam hati dan pikiran kita. Supaya ketika kita akan melangkah di pagi ini, kita tahu dan yakin serta percaya bahwa Tuhanlah yang melayakkan kita sampai pada detik ini, sampai pada hari ini. Ketika banyak tantangan, rintangan, bahkan banyak penghinaan yang datang kepada hidup kita, yang datang menghampiri hidup kita, itu menjadi satu kekuatan untuk kita semakin mau memperbaiki diri, membaharui kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang sesungguhnya Yesus sendiri sudah menerima terlebih dahulu banyak penghinaan, olok-olok, ejekan, bahkan dari orang-orang yang Dia sudah kasihi, yang Dia sudah sertai dalam perjalanan pelayanan Yesus. Tapi Dia harus menerima banyak penghinaan. Itu bukan menjadi ujung dari kehidupannya, tetapi mengarah kepada kemenangan di dalam Kristus Yesus. Kemenangan yang juga membawa kita kepada kehidupan. Kiranya melalui renungan ini kita tetap mengarahkan dan menaruh harapan kita, memohon belas kasihan Allah di dalam setiap kehidupan yang akan kita jalani. Kiranya Tuhan Yesus memampukan, menguatkan, dan menyertai kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.